Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2 dan juga teman-teman IKM 3B yang berbahagia. Kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang naskah telaah mini literatur review yang berjudul Pengaruh Probiotik terhadap Kesehatan Saluran Pencernaan dan Pencegahan Penyakit. Berikut nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Najwa Firdausi, yang kedua ada saya sendiri, Dewi Ramadanti, yang ketiga ada Ade Marcella, yang keempat ada Al-Fatihah Hanun, yang kelima ada Fermi Van Surya, dan yang terakhir ada Laura Desatemale. Studi literatur singkat ini fokus pada peninjauan dampak probiotik terhadap fungsi saluran cerna dan peranan dalam mencegah berbagai gangguan kesehatan. Mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus sangat penting untuk kesehatan, mulai dari melindungi tubuh dari infeksi dan gangguan sistemik, meningkatkan imunitas hingga mencegah diare. Meskipun banyak manfaat probiotik yang telah banyak diketahui orang, tapi pengetahuan mendalam mengenai mekanisme pencegahan penyakitnya masih belum banyak dan terbatas. Dengan demikian, telah ini berupaya menguraikan bagaimana probiotik mempengaruhi kesehatan pencernaan dan membantu mencegah penyakit melalui modulasi mikrobiota usus, sekaligus menggunakan temuan dari berbagai penelitian untuk memperkuat pemahaman mengenai probiotik dan meningkatkan kesehatan. Penentuan kata kunci untuk penulisan literatur ini berakar pada inti topik, yakni efek probiotik terhadap kesehatan pencernaan dan pencegahan penyakit. Agar hasil penulisan spesifik dan memenuhi standar jurnal internasional bereputasi, digunakan kombinasi kata kunci spesifik dan luas yang dirangkai dalam operator boolean untuk mengarahkan hasil. Kata kunci yang digunakan mencakup probiotik, mikrobiota, kesehatan pencernaan, dan pencegahan penyakit untuk menangkap keterkaitan antara intervensi dan juga area target. Selain itu, frasa pencegahan penyakit ditambahkan untuk mengkaji peran probiotik dalam mengatasi gangguan sistemik. Frasa mikroorganisme fermentasi juga disertakan untuk memperluas cakupan sumber probiotik yang ditelaah. Kata kunci ini kemudian diterapkan dalam mesin pencarian dengan filter yang membatasi artikel berbahasa Inggris atau Indonesia, terbit dengan antara 2015 sampai 2025, meliputi jenis artikel review dan juga original research, serta berasal dari jurnal bereputasi. Strategi ini dimaksudkan untuk memperoleh dan juga mendukung yang kuat dan sangat relevan bagi studi literatur ini. Selanjutnya adalah strategi menelusuri dan menemukan literatur. Untuk sumber pencariannya berasal dari MDPI, Frontiers, dan juga Scopus. Untuk kata kunci yang digunakan ialah probiotik, mikrobiota, kesehatan pencernaan, dan pencegahan penyakit. Untuk filter pencarian, artikel berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Tahun terbitnya di rentang 2015 sampai 2025. Jenis artikelnya yaitu artikel review dan artikel original research. Untuk kriteria inklusinya, artikel relevan dengan topik pembahasan dan berasal dari jurnal bereputasi. Tahun terbitnya di rentang 2015 sampai 2025 dan dapat diakses free full text. Untuk kriteria eksklusinya, tidak dapat diakses free full text, tidak relevan dengan topik, dan terbit kurang dari tahun 2015. Untuk alur seleksinya, diawali dengan screening judul, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan abstrak, selanjutnya pembacaan full text, hingga pemilihan literatur akhir. Jenis literatur yang dibaca. Untuk sumber literaturnya berasal dari jurnal ilmiah, MDPI, dan Frontiers, dan juga Scopus. Komposisi artikelnya, 11 artikel yang merupakan penelitian sekunder, dan 1 artikel penelitian primer. Untuk cakupan wilayah dari artikel yang digunakan, mayoritas global dan beberapa nasional atau spesifik pada wilayah tertentu. Yang terakhir, relevansi literatur. Jadi, literatur yang digunakan menyajikan dasar teori, temuan empiris, dan perbandingan untuk mendukung topik yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah tesis atau problem statement. Kenapa literatur ini sangat menarik untuk dikaji? Karena keseimbangan mikrobiota usus itu sangat penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, mencegah diare, meningkatkan imunitas, dan juga melindungi tubuh dari infeksi. Ketika mikrobiota dalam usus itu seimbang, maka fungsi usus dan juga sistem imun akan bekerja lebih baik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup.
Probiotik itu membantu mempertahankan komposisi bakteri baik di dalam usus sehingga sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik. Berbagai probiotik terbukti efektif menurunkan resiko penyakit dengan cara menurunkan kadar sitokin atau inflamasi. Beberapa literatur juga menunjukkan bahwa probiotik mampu memodulasi apoptosis secara tepat. Namun, pemahaman mengenai manfaat probiotik dalam pencegahan penyakit masih terbatas. Karena banyak orang hanya mengenal probiotik itu hanya sebagai bakteri baik dalam pencernaan, padahal efeknya dan manfaat itu jauh lebih luas. Ketika mikrobiota usus seimbang, maka tubuh akan menjadi lebih sehat. Kurangnya pengetahuan ilmiah yang mudah dipahami menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemanfaatan probiotik secara tepat. Oleh karena itu, telaah literatur ini bertujuan menjelaskan bagaimana probiotik memengaruhi kesehatan pencernaan, perannya dalam mencegah penyakit, dan bagaimana temuan penelitian mendukung pemahaman mengenai kontribusi probiotik terhadap kesehatan. Selanjutnya adalah informasi yang didapat setelah telaah dari literatur. Dari berbagai literatur yang telah kami dapat, kami mendapatkan sejumlah informasi baru terkait intervensi probiotik. Yang pertama adalah intervensi kombinasi probiotik dengan prebiotik atau probiotik dengan bioaktif lainnya, itu mampu menekan inflamasi di dalam usus dan juga meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus sehingga memperkuat barrier dinding usus. Kemudian ada potensi intervensi probiotik terapeutik seperti patch therapy atau CRISPR sebagai pendekatan baru memerangi infeksi bakteri patogen spesifik tanpa memengaruhi bakteri normal yang ada di dalam usus. Kemudian tidak hanya itu, konsumsi rutin makanan kaya probiotik dapat membantu meringankan gejala penyakit seperti gangguan inflamasi dan juga penyakit sistemik lainnya seperti diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Selanjutnya disebutkan pada literatur lain, probiotik itu mengaktifasi AHR yang kemudian memicu serangkaian proses yang mendukung regulasi kekebalan lokal dengan meningkatkan ketahanan sel terhadap stres lingkungan. Selain itu, aktivasi AHR berkaitan dengan pengaturan jalur apoptosis atau mekanisme kematian sel terprogram yang penting untuk mempertahankan sel-sel epitel usus untuk tetap sehat. Oke, selanjutnya probiotik dan manfaat bagi lupus jantung dan AAD. Probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat membantu meredakan lupus atau SLE dengan menekan sel trap, menurunkan IL-6 dan TNF-alpha, serta menyeimbangkan mikrobiota usus. Pada kesehatan jantung, probiotik berperan menurunkan inflamasi, memperbaiki metabolisme glukosa, dan membantu menurunkan tekanan darah. Sementara itu, pada diare akibat antibiotik atau AAD, probiotik menjaga bakteri baik dan menekan bakteri berbahaya sehingga mengurangi frekuensi diare dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya, probiotik dan regulasi stres. Probiotik Lactobacillus rhamnosus CNCM I3690 membantu menyeimbangkan mikrobiota usus dan meningkatkan produksi GABA yang menurunkan aktivitas sistem HPA dan meredakan stres. Tetapi, mikrobiota yang dipersonalisasi meliputi jenis dosis, durasi, dan bentuk probiotik, memberikan respon berbeda pada tiap individu, namun dapat mengoptimalkan manfaat probiotik dan hasil terapi. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Dari semua artikel dapat disimpulkan bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan mikrobiota usus. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan atau terjadi disbiosis, itu dapat memicu gangguan pencernaan seperti diare, hingga penyakit metabolik dan penyakit sistemik seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lupus, dan bahkan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap stres akademik. Nah, untuk menghadapi masalah ketidakseimbangan tersebut, maka dilakukan banyak penelitian untuk mengetahui potensi dari probiotik dan bahan makanan yang digunakan untuk memulihkan keseimbangan mikroba melalui modifikasi proses peradangan, regulasi imun, dan juga aktivasi jalur AHR. Nah, sebagian besar penelitian berupa review artikel dan meta-analisis, dan satu studi uji klinis yang dilakukan oleh George et al. Pada tahun 2025 menggunakan RCT double-blind
trial selama 4 minggu. Berlanjut pada metode penelitian. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, di sini metode penelitian dibagi menjadi 4, ada tinjauan literatur, tinjauan sistematis, meta-analisis, dan uji coba terkontrol acak atau RCT. Yang pertama, tinjauan literatur. Terdapat 8 artikel yang termasuk ke dalam metode penelitian ini, yang mana peneliti menggunakan metode ini untuk merangkum beberapa literatur yang ada tanpa analisis statistik formal atau menggunakan protokol pencarian sistematis yang ketat seperti menggunakan diagram prisma. Yang kedua, tinjauan sistematis. Terdapat 1 artikel yang termasuk ke dalam metode penelitian ini, yang mana peneliti menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi dan memilah studi yang memenuhi kriteria, namun tanpa melakukan meta-analisis. Yang ketiga, ada meta-analisis. Nah, terdapat 2 artikel yang termasuk ke dalam metode penelitian ini, yang mana peneliti menggunakan metode ini untuk menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa studi sebelumnya menggunakan metode umbrella meta-analisis. Yang terakhir yaitu uji coba terkontrol acak atau RCT. Nah, ini terdapat 1 artikel yang termasuk ke dalam RCT ini dengan melakukan analisis post hoc dari sebuah RCT pada mahasiswa yang mengalami stres akademik untuk melihat perubahan mikrobioma usus. Selanjutnya ada penyajian dan interpretasi data. Para penulis menyajikan data sesuai jenis penelitiannya, mulai dari tinjauan naratif, systematic review, meta-analisis, hingga uji klinik acak. Untuk penyajian data yang pertama, pada tinjauan naratif dan systematic review, data disajikan melalui tabel ringkasan yang berisi jenis strain probiotik, parameter biologis yang diukur, dan temuan utama, disertai dengan diagram mekanisme yang menggambarkan jalur biologis seperti proses apoptosis, modulasi mikrobiota, peran short chain fatty acid atau SCFA, dan aktivasi aryl hidrokarbon reseptor atau AHR. Lalu yang kedua, pada meta-analisis data ditampilkan dengan menggunakan forest plot, funnel plot, tabel karakteristik studi, dan diagram prisma. Nah, forest plot untuk menunjukkan besaran efek probiotik melalui risk ratio atau RR, odds ratio atau OR, dan confidence interval atau CI. Sedangkan funnel plot digunakan untuk mengevaluasi bias publikasi. Lalu yang terakhir, pada RCT, data disajikan dalam bentuk grafik yang menjelaskan perubahan skor stres, kadar kortisol, dan komposisi mikrobiota berdasarkan analisis 16S rRNA dan metagenomik, serta dilengkapi tabel hasil uji statistik seperti uji Wilson dan model campuran. Kemudian dalam hal interpretasi data, penulis menemukan adanya pola konsisten dari berbagai penelitian seperti peran probiotik dalam menurunkan sitokin proinflamasi, mengatur apoptosis, memperkuat fungsi sawar usus, dan meningkatkan produksi SCFA. Lalu yang kedua juga menekankan mekanisme molekul melalui jalur seperti NFKB, PI3K atau AKT, MAPK, dan AHR yang dapat diaktifkan maupun dihambat oleh probiotik maupun postbiotik. Lalu yang ketiga, pada meta-analisis, interpretasi itu berfokus pada kekuatan efek statistik, misalnya RR itu lebih rendah dari 1 yang menunjukkan efektivitas probiotik, atau nilai I kuadrat lebih tinggi yang menandakan variasi yang besar antar penelitian, serta analisis subkelompok berdasarkan usia, jenis strain, dan dosis untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Lalu yang terakhir, dalam uji klinis, interpretasi dilakukan dengan membandingkan perubahan sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok probiotik dan kontrol, serta mengaitkan perubahan mikrobiota dengan hasil klinis seperti stres akademik. Secara keseluruhan, dari berbagai hasil penelitian tersebut, meskipun jenis probiotik
dosis, dan konteks penyakit itu berbeda, sebagian besar studi itu menemukan pola yang sama bahwa probiotik itu efektif menyeimbangkan mikrobiota, menurunkan inflamasi, memperkuat imun, dan memperbaiki kondisi klinis dengan efektivitas dipengaruhi oleh kondisi awal dan durasi pemberian. Kemudian, inkonsisten atau argumen yang bertentangan. Berbagai studi menunjukkan adanya inkonsisten mengenai efektivitas probiotik, mikrobiota, dan intervensi berbasis mikroba. Perbedaan hasil tersebut terutama dipengaruhi oleh variasi strain, dosis, durasi pemberian, desain studi, dan karakteristik populasi. Contoh inkonsisten yang pertama, pada penelitian penyakit kardiovaskular itu sebagian studi menunjukkan adanya penurunan tekanan darah, kadar kolesterol, dan biomarker inflamasi. Lalu studi lainnya itu menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan. Sehingga efektivitas probiotik itu masih dipandang belum konsisten. Lalu yang kedua, pada penelitian diare akibat antibiotik, itu beberapa RCT menunjukkan adanya bukti positif yang kuat. Lalu RCT lain itu tidak menunjukkan manfaat signifikan yang dipengaruhi oleh perbedaan strain dan usia peserta. Lalu pada penelitian stres akademik dan kesehatan mental, penelitian lama itu menunjukkan tidak adanya pengaruh probiotik terhadap kesehatan mental. Lalu pada uji klinis terbaru itu menunjukkan adanya hasil positif, sehingga hubungan mikrobiota dan otak itu masih diperdebatkan. Lalu yang terakhir, pada penelitian imunologi dan lupus itu sebagian besar data berasal dari penelitian hewan yang hasilnya tidak selalu sejalan dengan data manusia, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya secara umum. Jadi secara keseluruhan itu, pemicu utama inkonsisten pada penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan metodologi, sehingga diperlukan penelitian klinis yang lebih terstandar dan terfokus pada strain tertentu untuk menghasilkan bukti yang lebih kuat dan dapat digeneralisasi. Kemudian arah penelitian selanjutnya. Untuk memperkuat bukti ilmiah terkait manfaat probiotik, postbiotik, dan senyawa bioaktif, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih terarah dan mendalam. Beberapa aspek perlu diteliti lebih lanjut meliputi yang pertama, penelitian yang ada masih harus menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan studi lanjutan yang mampu mengatasi perbedaan jenis strain, dosis, dan durasi penggunaan probiotik maupun postbiotik. Yang kedua, uji klinis berskala besar dan berlangsung lebih lama sangat dibutuhkan untuk menentukan kombinasi strain dan dosis yang benar-benar efektif bagi berbagai kondisi kesehatan. Yang ketiga, mekanisme kerja probiotik juga masih belum sepenuhnya dipahami, sehingga penelitian perlu menggali lebih dalam bagaimana probiotik memengaruhi sistem imun, proses peradangan, dan jalur molekuler tertentu dalam tubuh. Yang keempat, penelitian pada kelompok populasi khusus, seperti lansia, pasien lupus, serta masyarakat di Asia Tenggara, masih sangat minim sehingga penting untuk diperluas. Kemudian yang terakhir, kombinasi probiotik dan senyawa bioaktif maupun teknologi baru seperti fagoterapi dan CRISPR menjanjikan, tetapi memerlukan bukti ilmiah yang lebih kuat sebelum dapat diterapkan secara luas.